Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya ngasih nasihat ke anak yang benar-benar ngena? Nah, hari ini kita bakal bongkar resepnya dari sebuah kitab klasik, Wasayal Abalil Abna, karya Syekh Muhammad Syakir. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang luar biasa dan relevan banget sampai sekarang. Ini dia nih, pertanyaan sejuta umat buat semua orang tua, iya kan? Gimana caranya supaya bimbingan kita tuh nggak cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi benar-benar meresap ke hati mereka dan jadi bekal buat hidupnya? Nah, kitab klasik ini ternyata punya jawabannya. Ada rahasia abadi yang terbagi jadi dua bagian. Kuncinya ternyata bukan cuma soal apa yang kita omongin, tapi bagaimana kita membangun fondasi percakapannya. Oke, penasaran kan? Yuk kita bedah bareng. Jadi, hal pertama yang harus kita perhatikan itu adalah fondasinya. Menurut Syekh Muhammad Syakir, ini penting banget. Sebelum kita mikirin isi nasihatnya, kita harus siapkan dulu panggungnya. Maksudnya, kita harus bangun koneksi emosional dulu sama anak. Lihat deh, kitab ini langsung dibuka dengan kalimat Ya Bunaya, yang artinya, wahai anakku sayang. Coba deh rasakan, kata-kata ini tuh langsung membangun jembatan cinta dan rasa peduli. Anak mana yang gak luluh hatinya kalau dipanggil kayak gini? Ini bikin mereka jadi jauh lebih terbuka untuk dengerin kita. Dan yang kerennya, pendekatan ini tuh berlaku di mana aja, universal banget. Memulai sesuatu dengan kehangatan, dengan panggilan sayang, itu langkah pertama yang paling jitu buat komunikasi yang efektif. Apalagi sama anak-anak. Oke, itu baru bagian pertama dari fondasinya. Bagian keduanya apa? Ini dia, kekuatan doa orang tua. Jadi setelah memanggil dengan penuh cinta, sang penulis langsung mendoakan anaknya. Ini persis seperti yang dicontohkan para nabi loh, kayak Nabi Ibrahim di Al-Quran. Nah, ada cerita nyata yang luar biasa banget nih untuk menggambarkan kekuatan doa ini. Namanya Sulaim Ar-Razi. Waktu kecil, beliau susah banget baca Al-Fatihah dengan benar. Terus gurunya kasih nasihat simpel, pulang, minta doain ibumu. Dan hasilnya, wow, beliau tumbuh jadi ulama besar, ahli hadis, dan fikih. Ini bukti nyata dari apa yang disebut barokatul doa, atau berkahnya doa orang tua. Jadi kita simpulkan ya, fondasinya ada dua. Pertama, panggil dengan penuh kasih sayang. Kedua, doakan kesuksesan mereka. Ingat, ini semua kita lakukan sebelum kita ngasih nasihatnya. Fondasinya harus kokoh dulu. Oke, fondasinya udah kuat nih. Terus apa lagi? Nah, di atas fondasi cinta dan doa inilah, kitab ini membangun 4 pilar utama. Yuk kita lihat satu persatu kerangka pendidikan yang utuh ini. Jadi ada 4 pilar penting dalam perkembangan anak yang disebut tarbiyah atau pendidikan holistik. Masing-masing pilar ini penting banget dan harus jadi perhatian kita sebagai orang tua atau pendidik. Kita mulai dari pilar yang pertama, jasmani atau tarbiyah jasadiyah. Kenapa ini yang pertama? Karena kitab ini menekankan tubuh yang sehat itu ibarat wadah. Kalau wadahnya kuat, isinya, yaitu pikiran dan jiwa, juga akan sehat. Apa aja isinya? Ya, hal-hal mendasar seperti pola makan yang sehat, nutrisi yang cukup, dan pastinya aktivitas fisik yang teratur. Peran kita sebagai orang tua itu ya memastikan mereka dapat semua ini, mulai dari sekedar jalan-jalan sore sampai olahraga bareng. Lanjut ke pilar kedua, akal atau tarbiyah akliyah. Nah, ini bukan sekedar soal cerdas dalam artian hafalan ya. Tujuannya adalah membangun pikiran yang tajam, yang bisa menganalisis, dan punya pemahaman yang mendalam. Jadi, tujuannya itu bergeser dari sekedar nerima informasi secara pasif ke pemahaman yang aktif. Tujuannya adalah agar anak punya apa yang disebut kawiyal idrak atau daya tangkap yang kuat. Bukan cuma hafal, tapi benar-benar ngerti. Gimana caranya? Gampang banget kok dan bisa kita lakuin di rumah. Ajak anak baca buku bareng. Setelah itu jangan langsung ditutup. Diskusiin, tadi ceritanya tentang apa sih? Atau pelajaran apa yang bisa kita ambil? Dari situ kita bisa bantu mereka menarik kesimpulan. Pilar ketiga ini dalam banget nih, hati atau tarbiyah khulukiyah. Ini semua tentang membentuk karakter, akhlak, dan kompas moral anak. Inilah yang bakal jadi pegangan mereka seumur hidup dalam berinteraksi dengan orang lain dan dunia. Apa sih ciri-ciri hati yang bersih itu? Ya, seperti lembut tutur katanya, punya rasa kasihan ke orang yang butuh bantuan, gampang memaafkan, nggak ngomong kasar, peduli sama yang lemah, dan akhirnya jadi sosok yang disukai teman-temannya. Kualitas-kualitas inilah yang kita tanamkan. Dan akhirnya pilar keempat,
Yang menyatukan semuanya, jiwa atau tarbiyah ruhiyah. Ini adalah pilar yang ngomongin soal koneksi spiritual dan tujuan hidup seorang anak. Nasihatnya sangat lugas dan to the point. Jangan lalaikan sholatmu dan jangan abaikan ibadah kepada Tuhanmu. Jadi bagian inti dari pendidikan itu, ya, merawat hubungan anak dengan Sang Pencipta. Fokus utamanya adalah menjadikan sholat sebagai kebiasaan, dan ini harus dibangun dari kecil. Kitab ini merekomendasikan untuk mulai mengajarkannya secara formal paling lambat di usia 7 tahun, sebagai persiapan buat kehidupan mereka nanti. Nah, coba bayangkan, ketika fondasi cinta dan doa tadi kita gabungkan dengan keempat pilar ini, jasmani, akal, hati, dan jiwa, kita dapat sebuah model pendidikan yang, wow, lengkap dan seimbang banget. Jadi, ini dia rangkumannya, kerangka kerja lengkapnya. Dimulai dari fondasi, panggil dengan sayang dan doakan. Lalu dibangun di atasnya 4 pilar, kesehatan fisik, pertumbuhan intelektual, karakter moral, dan koneksi spiritual. Semuanya saling menopang. Kerangka ini tuh bukan cuma buat dihafal ya, anggap aja ini seperti alat cek kesehatan untuk pola asuh kita. Coba deh ambil waktu sejenak buat merenung. Dari keempat pilar tadi, kira-kira mana nih yang paling butuh perhatian lebih di keluarga kita saat ini? Nah, dari situlah kita bisa mulai.